Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahda Rucita dari kelas 1D NPM 2010 6310 70 163. Saya akan membahas materi ujian akhir semester mata kuliah Anatomi Manusia. Yang pertama, anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, en yang artinya habis dan tomos yang artinya mengiris. Yang kedua, osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon yang artinya tulang dan logos yang artinya ilmu. Osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang manusia dan tulang hewan. Fungsi dari osteologi yang pertama sebagai pembentuk tubuh, yang kedua sebagai pelindung organ vital, yang ketiga sebagai alat gerak pasif dan pengungkit, dan yang terakhir sebagai tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama tulang panjang, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, dan yang terakhir tulang tak beraturan bentuknya. Komposisi tulang. Tulang berdasarkan susunan kimianya yaitu garam-garam atau kalsium dan zat-zat organik yaitu kolagen. Nama-nama bagian pada permukaan tulang. Yang pertama rangka aksial yaitu tengkorak, tulang kecil, tulang belakang, dan rangka dada. Yang kedua, rangka anggota badan. Yang pertama, gelang bahu, gelang panggul, dan tungkai. Yang ketiga yaitu miologi. Miologi berasal dari kata musculus yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Berarti miologi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang otot-otot pada manusia. Miologi meliputi yang pertama ada otot polos. Otot polos jaringan yang terdapat pada usus, lambung, dan pembuluh darah. Yang kedua otot lurik. Otot lurik dapat menempel pada tulang atau biasanya disebut dengan otot rangka. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke jantung. Yang keempat yaitu artologi. Artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu ada pembagian diatrose. Yang pertama yaitu articulatio simplex, yang kedua articulatio composites. Selanjutnya yaitu ada struktur diatrose. Yang pertama struktur diatrose yaitu ujung-ujung tulang. Yang kedua setiap sendi dibungkus oleh pembungkus sendi. Yang ketiga di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu rongga atau biasa disebut dengan rongga sendi. Yang keempat, agar sendi tidak mudah lepas, maka sendi diperkuat oleh tali pengikat. Dan yang terakhir yaitu pada persendian terdapat kantung leather. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dilakukan pada diatrose yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan yang terakhir ada sendi engsel. Dan selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang memperkuat persendian. Yang pertama, ligamen dan kapsula artikular. Yang kedua, otot-otot yang melalui persendian. Yang ketiga, bentuk bagian tulang yang diperhubungkan. Dan yang terakhir adanya kohesi cairan atau lendir. Yang kelima yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, arteri dan arteriol, pembuluh darah utama, kapiler dan sinusoid, terakhir venul dan vena. Bagian-bagian pada jantung. Atrium kanan meliputi vena cava superior, yang kedua
vena cava inferior, yang ketiga sinus coronaria, dan yang keempat auricula dextra. Ventrikel kanan meliputi yang pertama tricuspidalis dan yang kedua lubang pulmonalis. Atrium kiri meliputi auricula sinistris dan ventrikel kiri meliputi mitralis. Dan yang terakhir jaringan jantung meliputi yang pertama endokardium, yang kedua miokardium, dan yang ketiga perikardium. 6. Respirasi. Respirasi adalah pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan oleh metabolisme tubuh dan karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan oleh metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu ada sistem respirasi. Sistem organ yang berfungsi mengambil O2 atau oksigen dari atmosfer ke dalam tubuh dan mentransfer CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh. Saluran respirasi dimulai dari bagian atas yaitu hidung dan bagian bawah yaitu paru-paru. Transportasi gas pernapasan yaitu yang pertama ada ventilasi, yang kedua difusi, yang ketiga ada perfusi pulmonal, yang keempat ada pengukuran volume paru, yang kelima ada kapasitas paru, dan yang terakhir ada pengaturan pernapasan. Yang terakhir, alat pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah jalan masuknya udara. Yang kedua ada faring. Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Yang keempat ada trakea atau tenggorokan. Yang kelima ada bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea ke kiri dan ke kanan. Yang keenam ada bronchiolus, adalah percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus atau gelembung pada paru-paru. Tubuh manusia tersusun dari molekul-molekul yang membentuk sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan sistem yang menyusun struktur tubuh manusia. Sel adalah sekumpulan materi paling sederhana yang menyusun semua makhluk hidup. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi tertentu. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.